Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Desa USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal 12 Juli 2023 di hari Rabu, yang dimana dari hari Senin ini pergerakan dari SAUSD cenderung untuk melakukan kenaikan ya. Dan kalau kita lihat di sini, dari apa yang saya sampaikan kemarin di analisa sebelumnya di hari Selasa, ini menjadi zona buy 1 ya, dan harga kemarin memang bergerak di area ini, dan ternyata di hari Selasa ini pergerakan dari SAUSD berjalan dengan baik dan melakukan kenaikan dan mencapai area zona salah satu, kemudian terjadi penurunan, dan saat ini harga sedang berada di area 1932. Dan kalau saya lihat dari pergerakan yang ada saat ini masih memiliki cenderung untuk melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu, untuk pandangan saya masih memiliki cenderung untuk melakukan kenaikan. Jadi ini saya akan hapus dulu untuk buatkan skenario terbaru untuk hari ini ya. Jadi pandangan saya masih tetap dia akan melakukan kenaikan untuk hari ini ya. Di sini saya akan hapus semua dulu ya, untuk kemudian buatkan kembali. Kita masuk dulu ke time frame 4 jam. Ini kalau kita lihat time frame 4 jam ini pergerakannya ini cenderung untuk melakukan kenaikan ya. Lihat, ini akan menjadi titik koreksinya ya. Melanjutkan kembali kenaikan. Kalaupun dia mau koreksi ke bawah lagi, eh, minimal dia bisa mencapai di area ini saja ya. Melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat ini masih berpotensi untuk melakukan kenaikan ya dari pergerakan yang ada, yang dimana di sini memang ada candle bullish yang cukup kuat ya untuk melakukan kenaikan. Dan di sini kita lihat juga di time frame time frame daily. Jadi di sini ada area penting ya untuk SAUSD sendiri. Jika dia mampu nanti di minggu ini ya, di minggu ini dia mampu break di atas dari area 1943, maka untuk pergerakan minggu depan akan kembali untuk melanjutkan kenaikan menguji di area 1978 ya. Jadi dia akan berpotensi ke sana dan juga di area ini di 1965. Jadi ini kunci ya, kuncinya untuk minggu ini kalau dia mampu untuk break di atas dari 1943.50, maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan 1965 sampai 1978 ya untuk pergerakan minggu depan. Namun apabila harga belum mampu untuk break di atas dari area ini atau masih bergerak di bawah dari 1943.50, maka di sini akan berpotensi untuk terjadi penurunan lagi ya, terjadi penurunan lagi untuk pergerakan minggu depan, karena di mana di sini ini merupakan area support yang sudah di breakout ya, yang akan berpotensi menjadi resisten saat ini. Jadi kalau dia nanti mencapai di area 1940 sampai 1943, itu akan ada reaksi perlawanan untuk melakukan penurunan. Apakah dia akan melanjutkan penurunan atau mencari titik koreksi sebagai area pantulang untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya di time frame daily. Time frame daily saat ini ya. Jadi kuncinya untuk minggu ini adalah kita akan menanti dia harga break di mana, apakah dia akan mampu untuk break di atas dari 1943 atau masih bertahan di bawah dari 1943 ya. Jadi ini adalah area poin kunci untuk pantauan kita hari ini untuk melihat skenario untuk minggu depan ya. Jadi sekarang saya akan masuk ke time frame 1 jam untuk buatkan
kembali zona zona sell dan zona buy yang akan kita pantau di hari ini ya. Oke, kita akan masuk di sini. Ini menjadi zona buy saat ini. Ya, ini akan menjadi zona buy satu saat ini. Harga yang sedang berjalan saat ini ya akan menjadi zona buy satu. Zona buy kedua kita ambil di sini. Dan zona buy ketiga saya akan ambil di area ini ya. Berada di tengah-tengah dari pergerakan candle di dua candle ini ya. Oke, saya akan ambil di sini. Ini karena kalau kita lihat ini merupakan area imbalance juga. Jadi di sini akan menjadi zona buy ketiga kita, maksimalnya nanti di area 1914 ya. Namun kalau saya lihat kecenderungan harga masih bergerak untuk melakukan kenaikan, dan poin pentingnya jika SHSD ingin melakukan penurunan harus break di bawah dari 1924,84 ya. Jadi itu adalah poin pentingnya, dan jika ingin melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi dia harus break di atas dari 1943,50 untuk minggu ini ya. Jadi ini untuk zona buy kita, dan zona sell 1 kita ambil di area RBS-nya ya. 1940 dan 1943. Ini saya perpanjang dulu. Oke, kita ambil di 1942, 1943. Sorry, ini geser. Untuk zona berikutnya di sini ya. Di sini. Zona sell ketiga saya bisa ambil di area ini. Oke, ini untuk pantauan zona sell kita hari ini. Ini saya hapus dulu. Ini saya ganti koordinatnya dulu menjadi 1943 dan 1940 ya. Oke. Jadi skenario saya akan buatkan. Ini saya akan geser sedikit ke atas. Oke, skenario saya akan buatkan. Jadi saya masukkan angka dulu untuk kemudian memberikan skenario pandangan saya untuk pergerakan hari ini ya. Ini akan menjadi zona buy 1. Di harga 1930, 1932. Sorry, zona buy 1. Ini menjadi zona buy kedua di harga 1927, 1924 ya. Kita ambil di area itu saja untuk zona buy kedua, dan zona buy ketiga kita ambil di harga 1920, 1918. Oke, ini adalah pantauan kita hari ini untuk sebagai zona buy kita, dan di sini zona buy pertama ini berpotensi sebagai area demand juga ya. Ini akan terbentuk area demand untuk melakukan kenaikan. Dan di sini di zona buy ketiga ini adalah area resisten yang sudah di breakout, dan di sini terbentuk sedikit konsolidasi, jadi bisa dijadikan sebagai area demand juga. Dan zona buy ketiga ini sebenarnya masih spekulatif ya. Jadi masih agak high risk nanti untuk menjadikan zona buy ketiga, namun tetap kita bisa Eee, jadikan sebagai zona buy ketiga, karena kalau kita lihat di sini ini merupakan area imbalance juga ya. Di eee, kita bisa jadikan sebagai zona buy ketiga. Dan untuk zona sell 1 ini range-nya agak besar ya, 1940 sampai 1943, itu memakan sekitar 30 pip ya. Ini untuk zona sell 1 di harga 1940, 1943. Zona sell kedua
di harga 1946 sampai 1948 ya. Oke, ini untuk zona sell kedua dan zona sell ketiga di harga 1951 dan 1953 ya. Oke, ini adalah pantauan kita hari ini. Jadi untuk skenario-nya ya, untuk skenario pertama, jika harga, memang masih bertahan di atas dari 1930 dan 1932 sebagai zona buy pertama saat kita untuk saat ini ya, yang harga sedang berjalan, dia bukan berpotensi untuk melakukan kenaikan ke sini, untuk mencari titik koreksi ke area ini ya, di 1938, 1936 untuk melanjutkan kembali kenaikan ke sini dan, terjadi penurunan. Untuk, ketika dia memang, membentuk sebuah resisten di sini, maka ketika harga terjadi koreksi dan melanjutkan kenaikan mencapai zona sell kedua dan di sini ada perlawanan juga, maka ini akan koreksi ke area resisten yang sudah terbentuk di sini untuk mencari titik retracement-nya, atau dia akan menuju resisten di sini, yang ada di area ini di 1938 sampai 1937 untuk menjadikan sebagai area retracement melanjutkan kenaikan ke zona sell 3, atau ketika dia di zona sell 2 ini dia tidak mampu untuk break ke atas, maka dia akan terjadi penurunan kembali ya. Namun kalau saya lihat pergerakan cenderung untuk minggu ini akan terjadi, kenaikan ya. Jadi kuncinya nanti juga di area, 1943 ya, di zona sell 1 ini kalau dia mampu untuk break ke atas, maka untuk minggu depan masih berpotensi untuk, terjadi pergerakan kenaikan ya. Jadi untuk scenarionya seperti itu. Namun, ketika dia hari ini ya dari sesi Asia sampai sesi Eropa dia tidak mampu untuk bertahan di atas dari 1930, 1932, maka akan terjadi potensi untuk melakukan penurunan dulu ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada analisa SAUSD untuk hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke indeks dolar untuk melihat, skenario yang sudah kita buat kemarin, yang di mana harga, mencapai area koreksinya dan saat ini terjadi penurunan. Untuk saat ini ya, di area ini saya akan hapus dulu. Jadi kalau kita lihat indeks dolar masih cenderung juga ya untuk melakukan penurunan. Ini ada area penting juga nanti di sini. Oke. Kalau kita lihat juga di temperan 4 jam saat ini cenderung volume perdagangan terjadi penurunan ya, dan yang harus kita pantau pada indeks dolar, jika harga, di sesi Asia sampai sesi Eropa ya, dia berjalan melakukan penurunan ke 101,57, maka berpotensi akan terjadi koreksi dulu ya, koreksi untuk melanjutkan penurunan ke sini, atau jika tidak ada koreksi maka, nanti di area ini di 101,42 ya, dia akan terjadi penurunan seperti ini. Ini akan menjadi pantauan kita sebagai, titik retrace untuk indeks dolar melakukan kenaikan koreksi di area ini ya, karena kan ini akan menjadi area support dan saat ini berpotensi untuk di breakout. Jadi ketika dia mampu melakukan penurunan signifikan dan terjadi kenaikan, maka ini akan area area pantau sebagai zona koreksinya lagi, apakah dia akan melanjutkan penurunan atau akan kembali melakukan kenaikan menguji resisten di 101,92 sampai 101,98 ya. Jadi untuk skenario seperti itu. Jadi di sini saya akan tandain ya, saya akan tandain juga area pentingnya akan menjadi pantauan dari indeks dolar sendiri. Ya, jadi ini akan menjadi area pantauan indeks dolar sendiri ya. Jadi ada dua zona koreksinya. Ada di sini nih di 101,75, 101,71, atau dia akan kembali menguji resistennya. Ini termasuk strong resisten juga saat ini, yaitu di 101,92 dan 101,98 ya. Jadi nanti kita akan perhatikan saja, seperti apa perkembangan akan terjadi untuk hari ini pada indeks dolar. Jika ada pergerakan signifikan nanti saya akan update-kan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini.
Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.